Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufarohah, NIM 2013040087. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pribadi pada mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Dalam materi kali ini tentang kedatangan Islam ke Minangkabau. Bagian yang akan saya bahas ialah keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Yang pertama, animisme. Kepercayaan animisme adalah suatu kepercayaan bahwa setiap benda mempunyai semangat, kuasa, atau roh untuk melakukan sesuatu. Mengikuti kepercayaan ini, masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu percaya bahwa alam ini mempunyai berbagai kuasa yang menunggu atau mendiami di gunung, laut, sungai, bukit, pokok, dan tanaman. Saat pemujaannya pun, lahirlah tarian, nyanyian, drama, musik, unsur mainan, mantra, adat menanam, adat kematian, dan sebagiannya. Selanjutnya, ciri-ciri animisme. Yang pertama, kewujudan roh dan semangat, yakni mempercayai bahwa setiap benda di bumi mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh tidak mengganggu manusia. Yang kedua, semangat dan kuasa yang gaib, yakni percaya kepada satu kuasa gaib yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan dan binatang. Pemujaan dilakukan oleh pawang untuk kebaikan seperti hindari bencana alam. Yang ketiga, orang perantaraan. Tentunya terdiri daripada bomoh, dukun atau pawang yang boleh memberi jampi serapah, azimat, tangkal yang menjadi kepercayaan. Yang keempat, kepercayaan kepada penunggu atau puaka, meyakini bahwa makhluk-makhluk ini boleh mendatangkan kesan baik atau kesan buruk kepada manusia. Yang kedua, dinamisme, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan ini adalah kepercayaan pada kekuatan gaib yang misterius dan pemujaan terhadap roh nenek moyang yang telah meninggal. Contoh, keris kuno, pedang kuno, tombak kuno yang dianggap sebagai kekuatan gaib bagi mereka. Ciri-cirinya, pertama, percaya pada benda yang dikeramatkan. Yang kedua, yakin pada benda tersebut bahwa benda itu memiliki kekuatan yang dapat melindungi pemiliknya. Ketiga, dinamisme ini merupakan berasal dari kepercayaan primitif. Dan yang keempat, kepercayaan ini pertama kali muncul pada zaman Megalitikum. Yang ketiga, totemisme. Kepercayaan totemisme adalah sebuah kepercayaan yang selalu dikaitkan dengan aliran saman. Totem artinya hewan atau figur alam yang secara spiritual dapat mewakili sebuah kelompok dari orang-orang yang berhubungan seperti suku. Biasanya, binatang yang dianggap suci memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakatnya. Contoh, beberapa suku Indian yang ada di wilayah Amerika memuja burung elang sebagai dewa mereka. Sedangkan di Indonesia, Papua dan Bali adalah tempat sisa-sisa kepercayaan totemisme yang masih dipraktekkan sampai saat ini. Totemisme merupakan salah satu hal yang memainkan perannya penting dalam perkembangan teori keagamaan khususnya pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Kepercayaan animisme dan dinamisme ini dianut cukup lama oleh masyarakat Minangkabau hingga akhirnya menerima pengaruh paham keagamaan dari luar. Agama yang pertama kali dianut oleh masyarakat di Pulau Sumatera adalah Hindu dan Buddha. Jika sudah membicarakan tentang Hindu dan Buddha, maka tidak lepas dari India. Sejak abad keempat dan kelima, pengaruh India menjadi semakin jelas. Bahasa Sanskerta digunakan dalam berbagai prasasti. Dan kemudian, sejak abad ke-7, huruf India semakin sering dipergunakan untuk menulis bahasa-bahasa setempat. Pengaruh kebudayaan ini, terutama bahasanya, melebar dari Minangkabau hingga beberapa daerah bagian tengah Pulau Sumatera. Pengaruh Hindu dan Buddha di Sumatera bagian tengah telah muncul pada abad ke-13, yaitu dimulai pada masa pengiriman ekspedisi
Pamalayu oleh Kertanegara dan kemudian pada masa pemerintahan Adityawarman dan putra Anangawarman. Di Minangkabau juga pernah berdiri sebuah kerajaan Buddha. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1347 Masehi. Sebelumnya, kerajaan ini bergabung pada Malayapura, sebuah kerajaan yang pada prasasti Amongapasa disebutkan dipimpin oleh Adityawarman yang mengukuhkan dirinya sebagai penguasa bumi Melayu di Suwarma Bumi. Adityawarman pada awalnya dikirim untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertahta sebagai raja bawahan dari Majapahit. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1825, yaitu pada masa Perang Padri. Setelah ditandatanganinya perjanjian antara kaum adat dengan pihak Belanda yang menjadikan kawasan kerajaan Pagaruyung berada dalam bawahan Belanda. Masih ada beberapa pengaruh Hindu dan Buddha yang masih bertahan di Minangkabau hingga saat ini. Di era ini, banyak masyarakat melakukan persembahan sesajen. Ketika masyarakat Minang akan membangun rumah, biasanya mereka akan memotong seekor ternak, misalnya kerbau, sapi, kambing, atau ayam. Setelah Islam masuk pun, hal tersebut kadang-kadang masih diamalkan. Ilmu-ilmu hitam masih berkembang. Gasing tangkura dan guna-guna banyak dipakai oleh masyarakat. Mantra-mantra banyak digunakan. Dengan pengaruh kerajaan yang diperintah Adityawarman, Minangkabau banyak mendapat pengaruh budaya Jawa. Dikenallah istilah-istilah seperti dewa-dewi, bidadara-bidadari, pati, tumenggung, bodi, huang, manti atau mentri, pandito atau pandita, dewano, sadeo atau sadewa, dan swaga nairaka. Di Pulau Sawah, di sepanjang aliran sungai Batanghari ditemukan kompleks percandian. Kompleks percandian ini merupakan bagian dari situs Muara Jambi yang dihubungkan dengan keberadaan Kerajaan Melayu II. Gundukan sisa bangunan yang berada di situs Pulau Sawah adalah sisa-sisa dari suatu bangunan suci pada umat Hindu atau Buddha. Demikianlah pemahaman saya terhadap materi keyakinan masyarakat Minangkabau sebelum Islam. Semoga teman-teman menikmati dan memahami tentang apa yang sudah saya jelaskan. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!